Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Farah Anjani Sukarman dengan NIM 632000223, Enda Wardani dengan NIM 632000198, Dewi Paramita dengan NIM 632000265, Avelini Michelle Wawor dengan NIM 632000297, dan Mia Mardianti dengan NIM 632000409 ingin mempresentasikan tentang pengolahan data akuntansi menggunakan Zahir Akunting versi 6 pada ranting sel dan servis. Next slide. Oke, yang pertama ada studi kasus dari ranting sel dan servis. Yang pertama informasi umum tentang ranting sel dan servis. Ranting sel dan servis merupakan usaha di bidang perdagangan elektronik handphone dan servis handphone. Ranting sel dan servis ini melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan akan menggunakan Zahir Akunting. Data perusahaan yaitu nama perusahaan dengan ranting sel dan servis, alamat perusahaan terletak di Jalan Remaja Gang Sawah 5, Pancoran Mas, Sawangan, dan kotanya di Depok, kode posnya 16433, telepon atau fax 08965775 940, emailnya rantingbisnis@gmail.com. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diambil ranting sel dan servis adalah sebagai berikut. Kebijakan umum yang pertama ada sistem perpasangan dengan dasar akrual basis, periode akuntansi tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022 dengan menggunakan mata uang rupiah dan menggunakan spesial jurnal dan general jurnal untuk mencatat transaksi. Kemudian ada kebijakan pembelian, yaitu setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau FAT sebesar 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN, termin pembayaran yaitu sebesar diskon 2% dengan periode selama 10 hari dengan jatuh tempo yaitu 30 hari. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 1% dari nilai utang tertunggak. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak dan harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Berikutnya ada kebijakan penjualan. Yang pertama, setiap penjualan jasa akan diperhitungkan PPN atau FAT sebesar 10% dari nilai penjualan, termin pembayaran dengan diskon 2% selama 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Dan yang terakhir, keterlambatan pembayaran piutang dikenakan denda 1% dari nilai piutang. Yang berikutnya ada kebijakan pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis, dan selanjutnya ada kebijakan penyusutan aset tetap, yaitu penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Next slide. Yang pertama, kita harus membuat database perusahaan terlebih dahulu. Database perusahaan, yang pertama langkah-langkah membuat database perusahaan baru, kita harus mendouble klik icon software Zahir Akunting 6 yang ada pada desktop, yang kemudian akan muncul tampilan awal Zahir Akunting 6 seperti pada layar, dan kita membuat klik data baru, isi data perusahaan, kemudian klik lanjutkan, lalu masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Next slide. Kemudian kita mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Lalu kita mengkonfirmasi akhir, yaitu melakukan pengecekan ulang apakah data perusahaan sudah dibuat dan sudah sesuai, lalu klik proses. Berikutnya kita memilih bidang usaha, yaitu perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Tampil pertanyaan klik ya, tampil pesan mengenai fasilitas password, lalu klik OK. Melakukan pengaturan mata uang lokal dan klik lanjutkan. Berikutnya melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan, klik lanjutkan, lalu klik selesai, dan akan muncul tampilan utama Zahir Akunting 6. Seperti pada layar. Next slide. Selanjutnya saya serahkan kepada Farah Anjani Sukarman. Silakan Farah. Oke, selanjutnya ada pengaturan awal Zahir Accounting.
Yang pertama itu kita pilih menu setting, kemudian pilih setup program. Nah, kita pilih setelan regional, kemudian atur format tanggal dan mata uang sesuai ketentuan perusahaan dengan yang sudah ada di gambar ini. Di sini ada nomor tanggal yaitu DD strip MM strip YYY, YYYY, kemudian ada formatnya itu DDDD, DD, MMM, YYYY. Nah, di sini ada format titik, koma, dan 2, lalu klik rekam. Nah, di sini ada pada bagian setelan transaksi, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul uang muka. Klik rekam. Selanjutnya ada data-data ranting sel and service. Yang pertama ada data pelanggan. Di sini ada ID, perusahaan atau perorangan, alamat, saldo piutang, dan invoice. Nah, data pelanggan ini bisa kita input di Zahir dengan pilih modul data-data, klik data nama alamat, kemudian klik add data, kita masukkan data tersebut, dan kita klik rekam. Yang kedua ada data pemasok, ranting sel and service. Di sini ada ID, perusahaan, alamat, saldo utang, dan invoice. Kita masukkan di Zahir dengan memilih modul data-data, klik data nama dan alamat, kemudian input data pemasok, kita isi data-datanya, kemudian kita klik rekam. Di sini ada selanjutnya data pegawai dan others ranting sel and service, ada ID dan nama. Nah, ini kita bisa memilih modul data-data, klik data nama alamat, kemudian add data, pilih data pegawai, kita masukkan datanya, kemudian klik rekam. Kemudian sebelum mengisi ke data harta tetap, di sini ada satuan pengukuran barang, dengan memilih modul data-data, satuan pengukuran, kemudian add data. Nah, kita bisa masukkan satuan pengukuran apa saja yang mau digunakan. Seperti pada studi kasus kali ini kita menggunakan PIS. Kemudian ada data mata uang. Kita bisa memilih modul data-data, lalu klik data mata uang. Tampilan data mata uang yang ada, yang sudah diatur pada saat pembuatan database perusahaan, yaitu mata uang asing dan lokal. Pilih IDR, kemudian klik edit data. Sesuaikan data akun penting seperti yang sudah tertera, kemudian klik rekam. Nah, selanjutnya ada data harta tetap. Di sini ada aktiva, harga perolehan, nilai residu, tanggal pembelian, dan umur ekonomis. Nah, di sini kita bisa memilih dengan mengisi data harta tetap pada modul data-data, kemudian pilih data harta tetap, kemudian add data. Kita masukkan datanya, kemudian kita klik rekam. Kemudian ada data jasa service ranting sel and service, ada kode nama jasa dan harga. Kita bisa mengisinya di data produk dengan pilih modul persediaan, kemudian pilih data produk, kemudian pilih add data, dan klik rekam. Selanjutnya ada data produk ranting sel and service. Di sini juga memasukkannya di data produk. Dan ada saldo awal akun ranting sel and service. Di sini kita bisa menginputkannya dengan memilih klik menu setting, kemudian pilih saldo awal, dan pilih saldo awal akun. Kemudian kita isi akun nominal di setiap akunnya, dan jika sudah balance, diklik rekam. Kemudian ada saldo awal piutang ranting sel and service per 31 Desember 2021. Di sini ada ID, perusahaan atau perorangan, alamat, saldo piutang, dan invoice. Kita bisa mengisinya dengan klik menu setting, pilih saldo awal piutang usaha, kemudian klik baru. Nah, jika sudah diisi pada input Zahir saldo awal piutang, kita klik rekam. Dan yang ke-10 ada saldo awal hutang ranting sel and service per 31 Desember 2021. Ada ID, perusahaan, alamat, saldo hutang, dan invoice. Ini kita bisa mengisinya di Zahir dengan klik menu setting, pilih saldo awal hutang usaha, kemudian klik baru, kita isi data-datanya, dan diklik rekam. Berikutnya, saya serahkan kepada Dewi Paramita. Silakan, Mita. Selanjutnya ada transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2022 pada ranting sel and service.
Untuk yang pertama yaitu penyelesaian kas keluar. Pada tanggal 2 Januari 2022 membayar biaya promosi dan iklan sebesar Rp250.000. Adapun langkah-langkah penyelesaian kas keluar. Yang pertama, pilih modul kas dan bank, kemudian pilih kas keluar dan pilih baru. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, dan klik rekam. Yang kedua, ada penyelesaian pembayaran piutang usaha. Pada tanggal 5 Januari 2022, menerima pembayaran pelunasan piutang dari Tommy sebesar Rp100.000. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembayaran piutang usaha. Yang pertama yaitu pilih modul penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha dan pilih baru. Lakukan pengisian transaksi pelunasan piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang ketiga ada penyelesaian pembayaran hutang usaha. Pada tanggal 6 Januari 2022 membayar hutang kepada Mitra Sejati ITC Roximas sebesar Rp350.000. Adapun langkah-langkah pembayaran hutang usaha. Yang pertama, pilih modul pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha, dan pilih baru. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang keempat yaitu penyelesaian penjualan secara tunai. Pada tanggal 9 Januari 2022, penjualan secara tunai kepada Tommy. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih modul penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, dan pilih baru. Lakukan pengisian transaksi pelunasan piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang kelima ada penyelesaian penjualan jasa servis. Pada tanggal 10 Januari 2022 melakukan jasa servis LCD kepada Sarah. Langkah-langkah melakukan penjualan jasa servis yaitu yang pertama, pilih modul penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, dan pilih baru. Lakukan pengisian transaksi jasa secara tunai dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang keenam yaitu penyelesaian pembelian secara tunai. Pada tanggal 13 Januari 2022 membeli persediaan barang secara tunai kepada Mitra Sejati ITC Roximas. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembelian secara tunai, yaitu yang pertama, pilih modul pembelian, kemudian pilih invoice pembelian, dan pilih baru. Lakukan pengisian data transaksi pembelian seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang ketujuh yaitu penyelesaian penjualan secara kredit. Pada tanggal 15 Januari 2022, penjualan secara kredit kepada Banu. Adapun langkah-langkah penjualan secara kredit, yang pertama yaitu pilih modul penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, dan pilih baru. Lakukan pengisian transaksi penjualan secara kredit dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang kedelapan yaitu penyelesaian pembelian secara kredit. Pada tanggal 18 Januari 2022 membeli persediaan barang kepada Surya Seluler secara kredit. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembelian secara kredit, yaitu pilih modul pembelian, kemudian pilih invoice pembelian, dan pilih baru. Lakukan pengisian data transaksi pembelian seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Selanjutnya, saya serahkan kepada Avelini Michelle. Silakan, Avelini. Selanjutnya adalah penyelesaian retur penjualan. Pada tanggal 21 Januari 2022, retur penjualan atas transaksi tanggal 21 Januari 2022, langkah-langkah penyelesaian retur penjualan yang pertama, pilih modul penjualan, kemudian pilih retur penjualan dan pilih baru, lengkapi pengisian transaksi retur penjualan seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang ke-10 ada penyelesaian pembayaran piutang usaha menggunakan giro. Langkah-langkah penyelesaian pembayaran piutang usaha menggunakan giro. Yang pertama, pilih modul penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha dan klik baru. Yang kedua, lakukan pengisian data pembayaran piutang dengan lengkap, seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang ketiga, masukkan nomor giro dan jatuh tempo, kemudian klik OK. Yang ke-11 ada penyelesaian pencairan giro. Langkah-langkahnya adalah yang pertama pilih modul kas dan bank, kemudian pilih giro masuk dan klik giro cair. Yang kedua sesuaikan tanggal dengan tanggal jatuh tempo, kemudian klik rekam. Berikut adalah daftar jurnal transaksi ranting sel dan servis setelah tutup buku akhir bulan periode Januari sampai dengan Januari 2022. Langkah-langkahnya adalah pilih modul laporan,
buku besar, dan pilih daftar jurnal semua transaksi. Contohnya, salah satu contohnya adalah yang pertama tanggal 2 Januari 2022, pengeluaran biaya pembuatan spanduk CV Sendana dengan beban iklan dan promosi pada kas dengan nominal 250.000. Berikut adalah terusan dari jurnal transaksi ranting sel dan servis. Berikutnya, saya serahkan kepada Mia Mardianti. Silakan, Mia. Ya, baik. Kemudian di sini ada buku besar ranting sell and service. Ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih modul laporan, buku besar, kemudian buku besar standar. Adapun tampilannya seperti ini. Adapun buku besarnya terdiri dari buku besar kas, Bank BCA, piutang dagang, persediaan LCD, persediaan backdoor, persediaan touchscreen, persediaan handphone, persediaan lainnya, PPN masukan. Kemudian ada lanjutannya. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, hutang dagang, PN keluaran, penjualan handphone, penjualan LCD, penjualan backdoor, penjualan lain, jasa servis, harga pokok penjualan handphone, harga pokok penjualan LCD, dan lanjutannya ada harga pokok penjualan backdoor, harga pokok penjualan lainnya, beban iklan dan promosi, beban listrik, dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan. Kemudian di sini ada neraca ranting sell and service, ada pula langkah-langkahnya, pilih modul laporan, laporan keuangan, neraca standar. Adapun tampilannya seperti ini. Untuk total harta lainnya ada berjumlah Rp81.055.058. Kemudian untuk total kewajiban dan modalnya sama seperti yang tadi, ada Rp81.055.058. Kemudian di sini ada laba rugi ranting sel dan servis. Langkah-langkahnya, pilih modul laporan, laporan keuangan, laba rugi standar. Adapun tampilan seperti ini. Untuk total untuk laba rugi kotornya di sini ada Rp1.258.780. Kemudian di sini ada untuk laba bersihnya sebesar Rp524.680. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sebelum kami pamit, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.